electronic money ini adalah di masalah pembobolan dan tagihan. Nanti Mas Iwan akan menyampaikan, dan nanti akan kita sebagai konsumen dan mungkin dari kita juga sebagai regulator di Bank Indonesia bisa melihat aspek-aspek mana kelemahan dan apa yang akan diperbaiki untuk kedepannya. Ya, kami waktu silakan kami sampaikan kepada Mas Iwan. Silakan. Saya berdiri aja nih, Pak ya. Izin Pak Moderator. Oke, Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Hukum. Tolong tunjuk tangan 1, 2, 3, nggak banyak 4 ya. Lalu ekonomi hampir mayoritas dan kemudian teknologi. 1. Mungkin Pak Freddy juga. Oke, jadi memang ini tinjauannya ada 3 Pak. Jadi kenapa saya ambilkan 3? Karena memang berdasarkan persepsi saya, hukum, ekonomi, teknologi dalam konteks electronic banking itu tidak bisa dipisahkan. Adanya pemisahan atau penggunaan hanya satu ilmu, entah hukum saja, teknologi saja, itu akan berakibat mati. Teknologi. Nah, jadi kita gini. Gini ya, pakai ini. Kurang dekat ya? Gini. Kayak rocker lagi. Oke, jadi kenapa itu harus selalu disatukan? Karena memang itu akan membuat analisis menjadi lebih baik. Oke, jadi Bapak Ibu, udah prasawa aja. Nggak usah pakai. Kedengeran ya Bapak Ibu ya? Oke, jadi mungkin kalau lihat dari tinjauan judul, tinjauan ekonomi, teknologi, dan hukum terhadap aspek tanggung gugat. Jadi mungkin tanggung gugat ini kalau bahasa Inggrisnya liabilities, ini mungkin nggak umum. Bahkan orang hukum pun sendiri agak nggak umum dengan tanggung gugat. Jadi bedanya tanggung gugat dengan tanggung jawab, jadi roda bahasa Inggris dan responsibility. Tanggung gugat ini adalah terkait dengan penggantian kerugian. Ya, tapi dalam bahasa Indonesia seringkali dicampur. Jadi responsibility, tanggung jawab itu ya kadang konotasinya adalah tanggung jawab, ya kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu. Tanggung gugat itu selalu adalah penggantian kerugian, liability dalam bahasa Inggris. Nah, dikaitkan dengan perlindungan konsumen, ya, perlindungan konsumen dalam kejahatan kartu ATM debit bank di Indonesia. Nah, ini kenapa juga nanti kartu ATM debit yang saya pilih kok nggak micro payment seperti e-money atau kartu kredit, kita bisa lihat dalam slide berikutnya. Agenda saya teruskan saja. Jadi mungkin sedikit latar belakang Bapak Ibu yang mungkin kurang tahu secara definisi, tapi saya yakin Bapak Ibu semua ini akan memperhatikan presentasi saya, karena di dalam dompet Bapak Ibu saya yakin pasti banyak kartu kredit, kartu ATM atau debit dan sebagainya. Yang nggak ada kartu remi mungkin ya. Oke, jadi pembedaan secara besar aja kartu kredit sama kartu debit atau ATM. Kalau kartu kredit itu ada yang menyebutnya pay later karena kita belanja sekarang, bayarnya nanti, ngutang dulu. Ya, jadi penggunaan pembayarannya menggunakan uang bank, belakangan nanti kita ditagih bayar. Sementara kalau ATM debit itu transaksinya langsung. Jadi langsung ketika transaksi di toko atau di ATM, maka dana kita akan langsung didebit sebesar nilai transaksinya. Jadi pay now card, seringkali begitu. Kalau kita lihat statistik, ini adalah jumlah APMK ya. APMK itu alat pembayaran menggunakan kartu kredit, ATM atau debit. Itu kita bisa lihat bahwa transaksi ATM debit ya. Jadi kalau ATM itu hanya untuk narik tunai per definisi atau transfer dari ATM. Kalau kartu debit itu per definisi hanya untuk transaksi di merchant-merchant. Tapi dalam prakteknya ada kartu ATM plus folded, jadi dia bisa narik tunai di ATM, bisa juga untuk transaksi. Nah, ini kartu yang ATM plus debit ini yang paling besar, paling tinggi dari jumlah uang yang beredar ya. Di tahun terakhir 2011 ada 59 juta, bandingkan saja dengan hanya ATM yang mungkin cuma 3,6 juta atau kartu kredit yang hanya 14,8 juta. Jadi kartu ATM debit ini yang paling banyak digunakan di Indonesia. Kemudian dari segi jumlah transaksi, berapa banyak transaksi dilakukan per tahun ya. Ini kita udah bisa lihat agregatnya. Ada sekitar 91 juta. Ini dalam jutaan, berarti 91. Totalnya ada sekitar 2 miliar transaksi ini ya. Paling tinggi.
tetap didominasi oleh kartu ATM debit. Kalau kita bandingkan di dalam di sini sendiri bisa untuk tarik tunai, bisa untuk transfer, bisa untuk belanja, tapi yang paling mendominasi adalah tetap penarikan tunai di ATM. Ya, jadi dari jumlah transaksinya paling banyak untuk tarik tunai, sedangkan dari sisi nominalnya tetap juga yang paling banyak adalah kartu ATM debit, sampai kalau kita lihat agregatnya di tahun 2011 itu sampai hampir 2.500 triliun per tahunnya. Ya. Dan kebanyakan untuk tarik tunai maupun transfer intrabank di ATM, bandingkan dengan transaksi kartu kredit yang hanya sedikit ya. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa transaksi menggunakan ATM debit itu adalah paling banyak dari segi nominal, jumlah transaksi maupun jumlah kartu yang beredar di masyarakat. Ini artinya apa? Artinya kalau saya penjahat maka saya akan kerjain mungkin mostly adalah kartu ATM debit. Apalagi dia bisa dilakukan atau ditarik di ATM. ATM itu kan banyak sekali, ya, jumlahnya banyak sekali dan kemudian relatif nggak ada yang jaga. Beda kalau di merchant, di toko ataupun di bank kan ada yang jaga. Kemudian kita masuk kepada aspek hukum dan teknologi terkait dengan penggunaan transaksi ATM debit, Bapak Ibu. Jadi undang-undang kita, ya, yang pertama adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Itu sudah banyak memberikan kewajiban kepada penyelenggara sistem. Ya. Di situ dia generik penyelenggara sistem elektronik itu ya siapa aja yang menyelenggarakan sistem elektronik, termasuk perbankan dalam konteks ini, kartu kredit, kartu debit dan sebagainya. Nah di situ sudah diwajibkan penyelenggara itu untuk menyelenggarakan sistem yang aman dan andal. Jadi intinya aman dan andal itu ya dari segala kemungkinan kejahatan, kerusakan dan sebagainya. Kemudian harus bisa melindungi availability, ya, ketersediaan. Integrity itu lebih kepada aspek datanya sendiri tidak diubah, tidak bisa dirubah oleh siapapun. Autentikasi itu siapa yang melakukan transaksi harusnya adalah memang orang yang punya kewenangan melakukan transaksi. Ya, kemudian confidentiality harusnya rahasia, nggak boleh orang ada bisa melihat atau menangkap itu, dan juga aksesnya pun harus diperhatikan. Kemudian Undang-Undang ITE ini sudah punya turunannya, ya, PP nomor 82 tahun 2012. Itu bahkan lebih definitif lagi, lebih detail lagi menjelaskan bahwa dalam konteks misalnya software yang digunakan dalam sistem elektronik itu harus bebas dari virus, harus bebas dari malware, ya, malicious code atau kode-kode kejahatan yang bisa mencuri data. Kemudian harus ada audit trail. Kemudian kalau suatu ketika ada kejahatan dia harus mendisclose, memberitahu kepada nasabahnya bahwa Anda sudah di hack loh, sini kembalikan, kita tukar dengan yang baru. Ya, kemudian harus menghindari gangguan, kegagalan dan kerugian dari segala macam bentuk-bentuk gangguan. Lalu dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen sendiri yang salah satunya menjadi fokus pembahasan kita, itu juga ditekankan bahwa konsumen punya hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa. Menjadi hak konsumen, maka kontrarinya adalah menjadi kewajiban daripada penyelenggara sistem atau siapapun itu untuk bisa memberikan hak ini, keamanan dan kenyamanan. Ini adalah norma hukum bahwa penyelenggara sistem harus mengamankan sistem yang diselenggarakannya. Kemudian dalam konteks ATM atau debit, Bapak Ibu tahu kalau melakukan transaksi kan di ATM itu sendiri, mesin atau di EDC, ya, Electronic Data Capture yang ada di merchant-merchant di toko. Itu dalam konteks hukum, dalam Undang-Undang ITE dikenal sebagai electronic agent. Ya, ada juga kalau Uncitra bilang consumer activated device, ya, misalnya. Jadi dalam PP-nya ITE juga sudah ditegaskan bahwa dalam konteks electronic agent ini itu harus juga perlindungan konsumennya harus tinggi, gitu ya. Kemudian keamanan, integritas, keautentikan, otorisasi dan kenirsangkalan non-repudiation juga harus dijamin. Ini kenirsangkalan atau non-repudiation ini saya merahin karena ini juga punya aspek teknis dan hukum yang sangat luar biasa. Kalau per definisi non-repudiation itu adalah orang yang melakukan transaksi nggak bisa mendinai, tidak bisa mengingkari bahwa dia sudah melakukan transaksi. Itu artinya yang sebenarnya digariskan oleh undang-undang. Tapi mungkin pertanyaan trikinya, kalau PIN apakah dia non-repudiation? Nanti kita bahas. Kemudian juga harus ada mekanisme insiden. Kalau misalnya ada kejadian, responnya bagaimana, pengaduannya bagaimana, dan mitigasi dampaknya bagaimana. Ini adalah ketentuan-ketentuan BI terakhir yang mengatur mengenai APMK, termasuk juga adalah perlindungan, keamanan dan sebagainya.
Secara umum kalau saya resume dari ketentuan BI tersebut ya, juga sama dengan Undang-Undang ITE tadi. Jadi intinya bahwa semua penyelenggara, jadi Bapak Ibu, kalau kita lihat penyelenggaraan ATM debit itu kan ada penerbit, ada acquirer, ada principal, ya, ada pengguna, card holder. Nah itu semua sudah diatur dengan cukup baik oleh BI kalau boleh saya bilang, di mana mereka harus membuat perjanjian. Inti perjanjiannya harus ada tanggung jawab masing-masing pihak, perlindungan hukum dan sebagainya. Kemudian juga harus mengamankan, makanya biasanya mereka harus izin, dan dalam salah satu izin BI itu mereka harus mensatisfy BI bahwa sudah ada proven teknologi yang diaudit oleh lembaga audit independen, bahwa sistemnya oke. Jadi semacam itu ya, itu semua tidak lain kan untuk mengamankan, memberi perlindungan kepada konsumen. Kemudian edukasi ini juga selalu muncul, baik itu dalam undang-undang konsumen, undang-undang ITE, PP mengenai ITE itu, atau ketentuan-ketentuan BI, semua juga bicara bahwa penyelenggara sistem harus mengedukasi nasabah. Salah satu yang harus diedukasi apa? Risiko. Ya, risiko terkait dengan penggunaan produknya. Itu semua muncul dalam ketentuan, luar biasa. Cuma mungkin kita lihat apakah ketentuan ini dijalankan. Ya. Gus Dur bilang Indonesia ini nggak kurang ketentuan hukum yang baik. Yang jadi masalah adalah pelaksanaannya. Nah itu, nanti kita lihat. Mungkin ini terlalu teknis, nanti bisa dibaca di bahan Bapak Ibu ya. Jadi misalnya ini juga ada undang-undang ketentuan BI ya, baik yang dari DASP dulu, sekarang DPSP ya. Ini juga ada ketentuan mengenai risk management IT oleh bank. Ya, intinya sama. Jadi harus misalnya menggunakan dalam konteks autentikasi, harus two factor autentikasi. Jadi kalau Bapak Ibu tahu ada 3 macam autentikasi secara teknis ya. What you know itu adalah apa yang Anda tahu, biasanya lalu menjadi PIN ya, sesuatu yang kita ingat. Itu what you know. What you have itu adalah sesuatu yang Anda miliki. Bisa kartu, bisa token ya kalau kayak internet banking, atau SMS, nomor yang one time password itu. Bisa juga what you is, biometrik. Nah ini kalau kewajiban two factor authentication ini harus either way menggunakan 2 dari 3 kemungkinan tadi. Dalam konteks APMK berarti what you know-nya adalah PIN, what you have-nya kartu itu sendiri. Itu adalah alat autentikasi dan sebenarnya sudah tersatisfy ya dari segi ketentuan ini. Cuma apakah non-repudiation ini, nah ini yang menjadi masalah. Ya, secara teknologi mungkin kita bisa bilang sebenarnya PIN itu tidak non-repudiation karena semua orang bisa nge-crack, semua orang bisa guessing, dan kalaupun misalnya dilakukan, hukum teknologi nggak bisa ngebedain apakah PIN yang saya entry dengan PIN yang di-entry oleh Pak Irwan yang bisa ngintip PIN saya itu sama, ya sama dari segi teknologi, sehingga dia tidak bisa mendistinguish ya, tidak bisa membuat unik. Lain kalau saya pakai misalnya fingerprint, maka ini ada unsur non-repudiation karena hanya saya yang punya fingerprint ini. Pak Irwan nggak bisa, kecuali saya dipegang tangannya di bawah todongan pisau, ya itu lain lagi case-nya. Tapi itu prinsipnya non-repudiation adalah orang bisa unik. Ya kalau dalam konteks digital PKI, public key infrastructure, itu adalah unik karena dia punya public key, punya private key. Tapi kalau PIN enggak, karena semua orang bisa aja iseng-iseng 1, 2, 3, 4, kena misalnya. Oke, jadi ya tadi dah tanggung jawab, edukasi ya, ini tadi ya, ketentuan edukasi juga ada di semua ketentuan. Lalu peningkatan pengamanan, BI sendiri pun sudah memberikan kewajiban kartu kredit harus pakai chip ya. Kemudian ATM, debit juga nanti 2016 awal harus sudah pakai chip. Cuma masalahnya nanti pun kartu yang ada chipnya pun ya tetap masih ada magstripe-nya. Ini nanti kita lihat masalahnya di mana. Ya. PIN 6 digit dan sebagainya. Nah, sekarang kita masuk kepada area electronic banking crime. Mungkin pertanyaan Bapak Ibu, kita sering dengar ya di koran, di TV, ada banyak sekali kejahatan e-banking. Mungkin kalau mau tahu mitigasinya gimana, harus tahu dulu motifnya apa. Jadi simple, motifnya ya uang. Ya dulu ada, ini saya kutipkan si Willie Sutton ini tahun 1900-an awal, seorang perampok bank sangat terkenal di Amerika, ngerampok terus. Suatu ketika ketangkep. Kenapa kamu ngerampok bank? Ditanya sama wartawan. Ya karena di situ tempatnya duit, kata dia gitu, simple. Nah dalam konteks electronic banking, si Brian Krebs ini adalah seorang blogger yang sangat menguasai dan punya passion di electronic crime. Itu dia mengutip lagi nih, kenapa kalau
di electronic banking itu banyak kejahatannya. Nah, dia kutip tuh ya, karena di situ banyak uang mudah gitu, banyak uang dan lebih mudah karena nggak perlu ngerampok datang ke kasir dan sebagainya, cukup dengan teknik-teknik tertentu dia bisa dapat duit banyak. Itu motif, lalu kemudian insentif. Kenapa kok juga motifnya ada, insentifnya juga banyak ya ternyata yang bikin mereka tuh pengen melakukan kejahatan. Dalam konteks e-banking atau elektronik itu anonimus biasanya, orang bisa aja melakukan kejahatan tanpa diketahui siapa dia, namanya siapa, hackers misalnya gitu ya, atau orang yang naruh sesuatu di ATM gitu ya, dia bisa pakai topi supaya nggak kelihatan kamera, itu pun kalau ada kabur nanti bisa memanen hasil kejahatannya. Kemudian kalau dia menguasai kejahatan atau metode kejahatan ATM katakan, dia bisa melakukan di Indonesia, di Bali, di Jakarta, di Singapura, di Amerika, di Afrika, sama aja. ATM itu ya gitu-gitu juga, mereknya sama, vendornya sama. Jadi dia bisa kemana aja, berlaku sebagai turis ngambil duit, berlaku sebagai turis ke Bali ngambil duit ya. Kemudian informasinya sendiri banyak, di internet cari metode-metode kejahatan banyak. Di satu sisi mungkin itu nilainya sebagai informasi, cuma buat orang yang pikiran jahat, wah ini cara melakukan kejahatan, ya dia coba gitu kan. Sial-sialnya kalau nggak berhasil ya udah nggak ketangkap, tapi kalau berhasil wah lumayan juga gitu kan. Nah jadi low risk high profit gitu ya. Kemudian juga kejahatan yang terjadi di ATM, di edisi atau di dalam e-banking tuh buat pengguna itu nggak kelihatan gitu loh. Jadi kita seringnya melihat ATM itu ya normal, edisi itu normal, tapi kita nggak pernah tahu apa yang ada di dalam situ. Jadi buat penjahat pun suka dia karena orang nggak takut melakukan transaksi yang sebenarnya sudah ada kejahatan di dalamnya. Kemudian juga yang menjadi penting adalah asymmetry information ya. Jadi informasi antara penjahat, antara bank dalam konteks ini selaku penyedia sistem dan nasabah itu sangat berbeda, sangat tinggi asimetrinya. Jadi ini juga menjadi satu loophole bagi kejahatan itu untuk terjadi, karena orang yang nggak tahu apa-apa tentang kejahatan biasanya ya akan reckless ya, kurang perhatian. Padahal kejahatan itu salah satu bisa dicegah bukan dengan teknologi, bukan dengan apa, tapi dengan pengetahuan. Ya, jadi sudah banyak riset yang mengatakan bahwa sebenarnya edukasi ini sangat penting. Cuma seringkali menjadi tidak mudah karena buat bank ada yang kalau saya edukasi terlalu dalam nanti disangka bank saya bermasalah sehingga dia takut, atau bahkan ya mungkin ada ketentuannya tapi nggak ada enforce dari authority gitu loh, sehingga kalau dia hanya bikin dia light touch saja ya sudah nggak apa-apa, sudah terpenuhi ketentuan. Kemudian secara teknikal ya dalam konteks ATM debit ini juga menurut saya sangat penting ya, teman-teman dari DKSP mungkin DKSP ke depannya perlu juga nih memperhatikan. Tidak ada neural network dan tidak ada alert system. Apa artinya neural network? Neural network itu adalah satu teknologi, satu software yang bisa digunakan untuk melihat pattern, ya, untuk mendeteksi adanya irregularities, sesuatu yang nggak normal. Kalau kartu kredit udah ada, ya. Sistem kartu kredit udah tahu nih kalau saya hari ini jam 12 transaksi di Jakarta, tiba-tiba nomor kartu saya juga ditransaksikan orang di Singapura jam 12.30, sistem dia akan bunyi. Ini nggak mungkin Jakarta Singapura dalam setengah jam ada transaksi yang dari nomor kartu sama. Dia akan muncul ada di telepon, sistem di hold buat saya. Itu adalah neural network. Tapi ini tidak terjadi untuk ATM debit. Kenapa? Simply karena belum ada. Kenapa belum ada? Mahal kata bank. Dan belum diwajibin juga mungkin oleh BI. Dengan tidak adanya neural network, dia nggak bisa bikin alert system seperti yang ada di kartu kredit. Makanya saya bisa katakan bahwa perlindungan konsumen secara teknis terhadap ATM dan debit jauh lebih rendah dibandingkan kartu kredit. Kenapa? Ya mungkin karena kalau duit yang hilang di ATM debit ya duit kita langsung, nasabah. Sementara kalau duit yang hilang di kartu kredit mungkin duit bank. Ini yang mungkin bikin jadi pembedaan juga dari segi manajemen di perbankan. Nah sekarang kita coba masuk Bapak Ibu sedikit lah kepada aspek kejahatan itu sendiri, yaitu identity theft dan identity fraud. Sebelum saya masuk, ini dua hal yang seringkali juga suka dicampur aduk, sebenarnya berbeda. Jadi identity theft itu adalah pencurian identitas. Identity fraud adalah penggunaan identity seseorang untuk melakukan fraud. Jadi kalau fraud itu per definisi bahasa Inggris sesuatu yang berkonotasi dengan uang, dengan nilai finansial. Kalau kejahatan theft sendiri ya hanya kejahatan. Ya ini genusnya sebenarnya crime, kejahatan. Lalu dia bisa masuk kepada spesiesnya, ada yang theft, ada yang fraud. Nah dalam konteks ATM debit ya, kita tadi punya kartu, kita tadi punya PIN. Ya, penjahat yang mau mengambil keuntungan dari ini, dari sistem ini, dia harus bisa dapat dua-duanya nih.
Jadi dia harus bisa dapat data kartunya atau kartu itu sendiri, dan dia harus tahu PIN-nya. Jadi kalau dia punya dua ini, dia bisa ngambil uang kita di bank. Kalau dia hanya punya salah satu, dia nggak bisa apa-apa. Jadi ini kita punya sepasang kunci yang harus dijaga. Hilang salah satu nggak apa-apa, yang penting jangan dua-duanya. Jadi kartu sendiri bisa diperoleh oleh katakan penjahat itu dengan skimming, double skimming, card trapping, card swiping. Nanti kita lihat ya rinciannya seperti apa. PIN juga gitu. Ada banyak macam-macam teknik untuk bisa mengambil atau mencuri data-data ini dari kita. Saya coba membedakan jadi 3 besaran, yaitu card holder itu sendiri sebagai target kejahatannya, kemudian ada electronic agent tadi atau customer activated terminal ya, dan card holder sebagai target kejahatan, jadi sistem bank dan kita selaku konsumen sebagai target kejahatan, dan yang terakhir adalah sistem bank itu sendiri di luar kita. Ya, kenapa ini menjadi penting? Ya, pembedaan ini menjadi penting terkait dengan liabilities, terkait dengan tanggung gugat. Nanti kita lihat di mana konektivitasnya. Ini sedikit gambaran nih, udah pernah saya bikin lama sekali zaman dulu nih. Ya, dari sini kalau kita beda-bedakan ya, ada sisi nasabah ya kita yang bertransaksi e-banking. Ada sisi agen elektronik bank ya. Di sini ada edisi, ada ATM, kalau ada mobile payment ya, ada internet, phone banking dan sebagainya. Biasanya in between daripada device ini ada switching atau sekarang kalau dalam konteks ketentuan prinsipal, yaitu pihak yang menyediakan sistem ya bagi anggota-anggotanya atau alat-alatnya. Nah, ini mereka punya kerjasama dengan bank. Ya, host bank, ya, lalu di dalam ini dan ada juga di sini BI di sini dalam konteks kalau itu clearing atau RTGS. Ini juga menjadi penting karena nanti akan menentukan ya, kalau kita lihat dari teori ekonomi, ada Profesor Rubin dan Kutter, itu dia mendefine liabilities dari siapa yang bisa mengontrol, siapa yang bisa mengurangi kemungkinan terjadinya fraud, maka dialah yang harusnya lebih bertanggung jawab. Nah, ini menjadi penting, makanya pembedaan di sini. Ini beberapa contoh aja di koran, kejahatan-kejahatan. Sekarang kita masuk kepada kejahatan yang menyasar kepada konsumen atau nasabah itu sendiri dalam konteks ATM debit. Ya, yang pertama ini juga yang termasuk paling banyak ya, Mbak Muti ya, lost and stolen card nih. Orang jatuh dompetnya, orang dicopet dan sebagainya. Intinya adalah kartunya pindah. Ya, kartunya pindah ke penjahat atau ditemu orang yang punya niat jahat. Dia punya kartu, tapi dia belum punya PIN. Nanti PIN di belakang kita bisa lihat bagaimana cara mengambilnya. Ada juga sekarang ini card swapping, ditukar. Jadi banyak juga kejadian orang habis ngambil di ATM tiba-tiba ada datang, Pak, Bu, saya tadi barusan ngambil ATM di situ, ketinggalan kartunya, Bapak, Ibu lihat nggak? Enggak lihat. Coba saya lihat, jangan-jangan ketukar sama Ibu, misalnya. Lalu orang ini ngasih lihat ya, karena dia bilang, saya nggak ngambil siapa-siapa, ya dilihat, ya nggak apa-apa dilihat. Ini kayak sulap, begitu dilihat sebenarnya di swap, ditukar dengan kartu ATM yang dari bank yang sama. Biasanya orang nggak ngeh kan, oh iya bukan punya saya, udah masukin kantong, padahal ini udah berubah. Apalagi kalau kartu ATM atau debitnya itu yang nggak pakai personalisasi ya, jadi kan nggak ada foto, nggak ada nama, hanya nomor aja. Saya juga nggak hafal nomornya berapa. Jadi ini card swapping gitu ya, ditukar. Jadi kartu dari pegang penjahat. Tadi juga yang jatuh atau dicopet juga sudah ditangkap ya. Kemudian ada juga penjahatnya ini ngerti ATM itu bagaimana, jadi dia buka tuh front fascia, jadi ATM dibuka. Kan ada orang-orang yang pasti selalu salah PIN atau apa sehingga tertelan kartunya kan. Nah, kartunya tertelan ini masuk ke semacam reject swap. Nah, ini yang dibuka sama penjahatnya, diambil kartu-kartu yang tertelan tadi. Dia biasanya menyasar kartu-kartu ATM debit yang nggak perlu pakai otorisasi PIN ketika melakukan transaksi. Jadi dia datang langsung ke mall, ya udah transaksi aja. Kan sampai sekian ratus ribu tertentu ada yang nggak usah pakai PIN, nggak usah pakai tanda tangan, langsung. Jadi dapat duit dia dari sini atau dapat barang. Ini juga satu yang paling banyak sekarang ada, card trapping. Jadi penjahat bisa pakai semacam pita, diselisipkan di dalam, ya. Yang sering juga sekarang malah lebih murah lagi pakai korek api yang didorong dengan kartu ATM yang sedikit dilubangin, didorong masuk. Maka prinsipnya adalah ketika kita memasukkan kartu, maka dia akan mengganjal kartu itu belum masuk ke dalam mesin, tapi juga ditarik keluar nggak bisa karena udah masuk ke dalam mulut ATM.
Intinya kartunya di trap, ya harusnya di trap. Pinnya gimana nanti kita lihat. Yang penting dia dapat kartu dulu. Jadi penjahatnya begitu. Dan ini banyak sekali Bapak Ibu di Bandara Soekarno Hatta, kemudian di tempat-tempat gas station gitu ya. Setiap kali saya ketemu orang lagi ngisi ATM di bawah misalnya di BI, saya tanya, Pak masih sering nemu nggak korek? Iya Pak, sering. Jadi sampai sekarang ini akan selalu ada, dan bahkan ketika semua kartu kita sudah diganti chip pun ya terhadap kejahatan ini nggak bisa ngapa-ngapain dia, karena yang disikat kartunya bukan datanya ya. Nah sekarang ini adalah datanya sendiri, jadi kartunya tidak diambil oleh penjahat tapi datanya yang diambil. Gimana caranya? Nah ini ada beberapa metode yang ini namanya skimmer ya. Jadi skimmer ini alat untuk men-scan data kartu yang ada di Magstripe. Untuk saat ini meskipun ada beberapa klaim bahwa chip pun sudah bisa di-copy, tapi belum terlalu proven lah, data ini masih simpang siur. Tapi yang pasti adalah data Magstripe ya. Magnetic stripe ini adalah stripe hitam yang ada di kartu kita. Ini adalah magnetic dan datanya sangat mudah untuk disikat dengan skimmer. Bisa semakin kecil sekarang dan bahkan bisa di-customize sesuai dengan mau apa gitu ya. Nah ini contoh skimmer yang ada di ATM-ATM. Bapak Ibu udah sering lah mungkin melihat ya skimmer-skimmernya ini. Ini adalah anti skimmer sebenarnya awalnya ya, cocor bebek kalau orang Indonesia bilang. Idenya dulu semua alat ini dipasang ini adalah supaya orang ketika mau masukin skimmer ketahan gitu karena ada tonjolan, jadi nggak bisa masang skimmer. Idenya begitu. Cuma masalahnya ATM kita tuh banyak sekali brandnya dan masing-masing juga beda-beda Pak ya. Anti skimmernya kan ada yang bundar, ada yang ini, ada yang hitam, ada yang coklat, ada yang bentuknya macam-macam. Ini juga sebenarnya sih membuat bingung kita, ini skimmer atau bukan ya. Nah ternyata memang ya namanya penjahat ya Bapak Ibu. Ada teorinya namanya balon effect fraud ya. Jadi penjahat itu selalu mencari ya balon ya, balon ditekan sebelah sini melandung di sono, tekan di atas melandung ke bawah. Jadi mereka selalu mencari hal-hal baru, hal-hal yang bisa untuk ngerjain sesuatu sistem. Jadi nggak akan pernah berhenti nih antara kejahatan dan kebaikan. Sekilas kalau kita lihat ini adalah anti skimmer tadi ya, cocok bebek. Padahal ini adalah anti skimmer. Jadi penjahatnya bikin skimmer yang mirip dengan anti skimmer tadi, terus nih bahasa Jawanya itu dibrongsongin gitu loh. Jadi ketika ada anti skimmer dia bikin yang persis cuma lebih gede dikit, ya udah dia brongsongin sehingga mindset kita oh ini ada anti skimmer aman. Padahal ya ini adalah skimmer itu sendiri. Ya. Malah ini ada yang 3 in 1 nih. Jadi dia bisa menyadap. Lalu kemudian pinnya itu ya ini ada lubang, ini adalah kamera kecil, pinhole kamera untuk lihat ketika kita masukin pin, dan dia bisa juga dengan Bluetooth ya dikirim langsung ke penjahatnya. Jadi semua data yang masuk langsung terkirim otomatis. Jadi penjahatnya tinggal nunggu aja dekat situ, tung masuk gitu. Kayak BBM ada tuh kan tung kayak gitu. Nah sama aja nih. Kemudian ini yang kemarin rame nih kalau Bapak Ibu mungkin yang tahu body shock case ya. Jadi itu kan karena double sweeping salah satu persangkaannya. Double sweeping itu adalah ini hanya ada di Indonesia. Saya nggak tahu waktu saya di Australia nggak ada di Australia. Jadi ini adalah praktek di Indonesia. Selain nasabah men-swipe kartu kita di dalam edisi bank ya kayak gini, dia juga punya skimmer untuk swipe lagi. Jadi bisa lepasan gini, bisa juga itu di keyboardnya kasir biasanya. Ya. Yang pasti dia melakukan double skimming. Itu skimming pertama di edisinya bank. Ini skimming kedua di sini, di kasir. Nah yang menjadi masalah adalah begitu di skim, data itu muncul di dalam sistemnya kasir itu sendiri. Beberapa kasus kejahatan terjadi ketika kasir ya simpel, dia motret aja tuh yang muncul di yang muncul di monitor dia motret. Lalu ketika nasabah masukin PIN, ya intip gitu kan, dia dapat 2, data kartu dan PIN. Sudah dilarang ya bayar sama BI ya, tapi dalam prakteknya kita masih sering lihat ya, masih banyak yang belum melakukan perbaikan. Ini adalah hub yang biasanya di mall ya, di mall itu kan banyak toko gitu ya, banyak edisi. Itu biasanya kan semua komunikasi lainnya masuk ke satu hub ya namanya ya. Di sini bisa juga di-intercept oleh kejahatan. Ini edisi bisa juga ditemper. Ya, ditemper itu dipasangin alat-alat penyadap. Ditutup lagi nggak kelihatan. Bahkan kalau di sini kita mana tahu ya, kita tempat hub sendiri di mana kita nggak tahu kan. Nah yang terakhir yang juga sangat luar biasa berbahaya adalah malware, malicious code ya. Jadi ini kode-kode jahat yang biasanya ditanam di dalam sistem.
Ya, sekarang ini terutama di Amerika, Rusia, Eropa Timur sudah banyak. Apakah di Indonesia ada? Wallahu a'lam bishawab gitu ya. Tapi intinya per konsep. Biasanya kejahatan ini bekerja sama dengan orang dalam. Jadi misalnya dia masuk ke ATM, dia buka bagian belakang. ATM itu kan sebenarnya komputer ya. OS-nya pun kebanyakan masih pakai XP, ya. Jadi dia colok malware-nya itu masuk ke dalam sistem, dia ngumpet di rootkit di dalam itu, ya udah semua transaksi dia sadap. Nanti kapan-kapan 2 minggu lagi orang itu masuk lagi ngedownload, dia udah dapat semua kartu dan PIN. Ya kayak gini ya, new ATM malware, kartu PIN and cash malware. Jadi banyak sekali. Untuk tahu malware ada apa enggak ya harus punya anti malware, harus punya antivirus. Makanya saya nggak tahu juga nih apakah bank-bank di kita sudah diwajibkan untuk melakukan ini. Ya ibaratnya virus kalau misal dia di-scan-nya dengan antivirus yang out of date kan nggak kedetek mas ya. Apakah nggak kedetek berarti nggak ada virus? Belum tentu. Mungkin antivirusnya nggak bisa ngedetek. Nah ini juga hati-hati dan seringkali ini menjadi penyebab adanya phantom withdrawal atau penarikan atau transaksi yang sebenarnya nggak tahu siapa yang melakukan. Oke, tadi kita masuk kepada ATM, kartu dan data, ya. Sekarang kita lihat PIN. Jadi PIN sendiri juga sebenarnya sangat mudah untuk diambil oleh penjahat, ya, relatif mudah. Ini misalnya adalah social engineering yang seringkali terjadi sebagai atribusi dari cut trapping tadi. Jadi cut trapping itu biasanya disertai dengan orang naruh stiker palsu ya, cut center palsu ya, seperti ini. Atau orang pura-pura bantuin. Jadi ketika ada orang udah kejebak kartunya pura-pura bantuin. PIN-nya dipencet aja Pak, nanti dia jeplak kan. Karena panik dia langsung begitu, padahal sambil dihafal ya. Nah, ada juga pinhole kamera yang bisa diletakkan dimanapun di ATM ya. Ini kayak gini, ini juga begitu dibuka ternyata ada kamera kecil untuk melihat proses entry PIN. Ada juga solder surfing nih, jadi diintip dari belakang. Ini salah satu cara memitigasinya. Ditutupin begitu, maka nggak bisa ada yang ngintip ya, tapi siapa yang mau begitu kan? Ya, jadi ini kejahatan yang nyata ya. Ada juga yang pakai binoculars dari jauh gitu ya. Lalu seringkali kita juga ada tips ya, tolong tutupin PIN Anda, PIN pad ketika mengentry PIN ya. Tapi ternyata ada PIN pad overlay namanya. Jadi ya ini di overlaykan ke dalam itu sehingga mau ditutupin kayak apa percuma juga gitu loh, karena alatnya justru di situ sendiri gitu. Apakah kita bisa tahu? Mirip banget. Bahkan para expert pun juga kalau dalam kondisi normal nggak akan bisa lihat perbedaannya kan. Nggak mungkin kita nyuntik dulu kan, di belakang udah marah Pak duluan. Nggak, saya lagi ngecek pin pad overlay ada nggak, pinhole kamera ada nggak Pak, bisa digebukin. Tapi saya jamin setelah Anda pulang dari presentasi ini nanti kalau ambil ATM atau apa pasti lebih psycho ya. Karena saya kadang-kadang kalau ada ATM ada skimmer anti skimmer, wah saya coba. Karena biasanya mereka pakai double tip nempelinya. Jadi saya biasanya gini-gini dulu nih. Kalau trust ya insya Allah ini beneran. Tapi kalau tiba-tiba udah bisa buat kenang-kenangan, gantungan kunci atau apa. Tapi saya selalu ada pinhole nggak, ada ini nggak, buka dulu. Karena tahu begini nggak enak Pak. Tapi lebih nggak enak lagi kan di Indonesia yang namanya liabilities itu belum terjamin, itu bisa lihat ya. Kalau ada duitnya hilang biasanya ya sorry aja gitu. Nanti kita lihat. Kemudian juga PIN itu bisa di guessing ya. Siapa Bapak Ibu di sini yang punya PIN-nya adalah urutan aja nih 2580, ada nggak? Kadang-kadang biar gampang dedet gitu. Ada nggak yang punya? 2580. Jadi ada orang yang meneliti. Ternyata banyak loh, 2580 1234 itu banyak sekali. Terus tanggal lahir, ada orang-orang yang lahiran tahun 1060-an itu ya udah 1960 1967 tergantung tanggal lahir. Jadi bisa di guessing, meskipun memang kalau 3 kali guessing nggak bisa kan, ketelan ya. Kemudian juga bisa di tracking. Jadi intinya adalah kalau kita lihat tadi ya, antara ATM atau edisi, ada switching, ada host, ada bank ya. Orang teknik akan bilang bahwa datanya di-encrypt. Nggak mungkin Pak orang bisa intercept. Ada HSM-nya gitu ya. Saya juga bukan orang technical sih, tapi konsepnya adalah begitu data dari depan masuk ke tengah, itu kan dari institusinya bisa beda. Bagaimana isi tengah ini, ya switching misalnya bisa meneruskan ke host komputer kalau dia nggak bisa baca itu. Dia punya sistem sendiri. Nah makanya berdasarkan penelitian, begitu masuk di encrypt ya dari ATM misalnya,
nanti dia ada satu sesi di mana dia harus dibuka dulu, di-plain-kan dulu supaya bisa di carry over oleh sistem yang berikutnya. Nah, proses yang plain inilah itu yang ditangkap oleh penjahat. Jadi ketika jalan di tengah jalan sih mungkin iya, kalau ada orang intercept di sini dia masih posisi di encrypt ya, disandikan. Tapi begitu masuk kepada satu node pertemuan dengan institusi lain, itu ada proses buka tutup. Nah, di situ dia masuk. Sehingga interception ini secara teknikal dimungkinkan. Ya, jadi nggak ada orang bilang wah pasti kalau di encrypt pasti aman, enggak. Secara teknikal itu tidak. Ya, tadi ya PIN juga bisa ditangkap oleh malware. Lalu juga ada cache trapping. Jadi kalau tadi kartunya yang di trap, ini adalah cache-nya. Jadi kalau Bapak Ibu pernah kok udah ngambil terdebet tapi duit nggak keluar, itu mungkin malfunction ya ATM-nya. Mungkin juga ada cache trapping ini, ada cache trapping. Jadi dia sebenarnya keluar tapi ditangkap dulu oleh satu device yang memang sengaja ditanam di sini. Pas orangnya bingung pergi baru diambil. Ini juga terjadi. Nah, jadi ini mungkin sedikit saya ya, ini ada video mengenai cache trapping ya. Jadi ini penjahatnya. Jadi ini penjahatnya dia memasukkan pakai korek api tadi ya. Dimasukkannya didorong dengan kartu ATM yang udah dilobangin sedikit sisinya. Oke, dia masukkan itu kartu. Nah, udah masuk ininya apa namanya korek apinya, lalu dia tempelkan stiker palsu call center. Ini real di Indonesia 2012 ya Bapak Ibu. Dia tempelkan call center palsu, dia ambil kartunya dia, terus dia keluar. Ini bahkan dia tidak peduli dengan adanya kamera nih orangnya. Dan banyak Pak pelaku kejahatan ini lulusan SD, lulusan SMP, karena modalnya cuma korek api sama stiker, bisa dibikin di mana aja. Bahkan tidak takut terhadap army. Ini army nih, kaosnya doang. Nah, army itu bawa anak kecil. Oke, dia masukin, loh kok belum berubah layar komputernya gitu kan? Dia pencet-pencet, kok nggak ada perubahan nih. Oh, kurang masuk. Dia bisa lihat tuh masih apa? Nongol ujungnya. Dia sodok pakai kartu lain. Dia suka biliar kayaknya orang ini, suka main sodok. Nah, nggak bisa juga masuk karena tertahan match ya, kartu apa kotak korek api tadi tertahan, nggak bisa masuk. Nah, pakai kelingking nih, kelingking saya kecil nih. Coba nih. Nah, nggak bisa juga. Nah, mulai agak bingung kan, gimana nih nyari satpam di luar kali. Biasanya penjahatnya juga kalau melakukan kejahatan ini nggak yang dekat-dekat satpam, tempat-tempat yang agak terpencil gitu ya. Pencet, nggak ada perubahan juga. Nah, ini tipikal nih, nanti akan ada pembantu kejahatan ya. Nah, masuklah pura-pura nih si orang nih. Nah, ada apa Pak? Ada apa ini nih? Saya masukin ini nggak bisa masuk nih, rusak nih. Oh, saya juga pernah kemarin begitu. Mungkin itu begitu tuh. Itu telepon aja tuh ada call center. Nah, ini kurang lebih lah ya kalau dari konstruksi ya. Telepon aja call centernya gitu. Ini kon artis nih biasanya nih. Nah, lalu dia langsung telepon kan, telepon, dak. Nah, di ujung sana nih udah ada temennya nih yang siap nih dengan dia udah belajar dia apa itu call center. Halo, bla 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 bla, kenapa? Iya nih terjebak kartu saya. Nah, jadi dia telepon. Biasanya nanti ya coba aja Pak pencet. Ada macam-macam variannya ya. Coba pencet touch-nya tuh apa? Pinpadnya nomor ini bisa jeplak nggak bisa, kalau nggak bisa juga ya mulailah dia kita batalkan Pak, tapi saya harus verifikasi Bapak Ibu dulu nih tanggal lahir apa ujung-ujungnya pinnya berapa gitu kan. Nah, karena orang lagi panik ya biasanya, dan dia percaya bahwa ini adalah memang call center bank karena ada di ATM-nya bank, tersebut itu pin ya. Ya, nanti kalau udah disebut ya sudah Pak, Bapak pulang saja, dalam 1-2 hari kita terbitkan kartu baru, ini kita aman. Nah gitu ya, biasanya begitu ya. Ini komunikasinya macam-macam ya. Intinya adalah orang ini akan berusaha untuk mempengaruhi orang ini, karena dia tahu ini orang lagi panik ya, dia pengaruhi ya dengan dia memberikan otoritas tertentu. Begitu dia udah dapat pin maka disuruh pulang, pasti orang ini disuruh pulang. Lapor sama komandan Pak, mungkin gitu. Nah, jadi
Kadang-kadang ya gitu, coba pencet ini tanda bintang gitu, pura-pura aja supaya orang ini merasa emang itu adalah memang orang bank gitu kan. Udah dipencet Pak, ini tanda bintang nggak bisa, oh ya sudah Pak. Kita harus tahu pinnya untuk membatalkan kartu itu. Nah, ini macam-macam lah. Jadi, nah, oke, suruh pulang, udah pulang dia kan. Ini lama juga nih orang mengaruhinya nih. Cepetan dong, kita punya waktu terbatas nih. Nah. Oke, dia pulang, ya nggak lama pelaku kejahatannya akan masuk. Ya, kita lihat apa yang dilakukan. Nah, langsung masuk pelaku kejahatannya. Ya, saat dia keluarkan semacam benda pipi kayak pisau, ya pisau pipi, dia tarik keluar, dapat kartunya tuh, langsung keluar, lalu dia ambil stikernya. Jadi bukti kejahatan hilang. Jadi ketika mungkin nanti nasabah ini klaim kepada bank, nggak ada apa-apa Pak, di ATM-nya semuanya bersih kok. Jangan-jangan Bapak bikin-bikin. Itu kalau nggak ada CCTV ya. Nah ini jadi contoh aja bahwa pelaku kejahatan itu dengan sangat murah, mudah, tapi dia tinggal pergi ke ATM lain, temannya ditelepon, pinnya berapa, ambil duit lagi. Apalagi dia bilang, Pak 3 hari Bapak tunggu aja di rumah, hari ini bisa ambil 25 ya, maksimal 25 ya Mbak ya. Besoknya 25 lagi, besoknya 25 lagi, nah, bisa berapa puluh juta. Ya. Ya, jadi masalahnya adalah dari segi teknologi, data yang di skimming dengan data asli itu sama Bapak Ibu. Ya. Jadi sistem bank nggak bisa membedakan kalau itu datanya data palsu dalam artian hasil skimming dengan asli sama aja. Ini contoh alat skimmernya yang bisa dibeli di eBay ya, cukup dengan sekitar 1-2 juta aja. Nah sekarang mungkin sebelum masuk aspek hukum, udah ada yang pernah di skimmer belum? Punya pengalaman kejahatan? Nah sekarang siapa yang kalau ke restoran bayarnya biasanya ngasih kartunya aja ke pelayan? Ayo ngaku. Nah Sidit ya, ada lagi, Bapak. Dari mana Pak? Dari? Street Time ya? Oh oke. Biasanya gitu Pak ya? Langsung ngasih aja Pak ya? Terus selama ini ada masalah nggak Pak? Nggak ada ya? Oh saya boleh misal kita rekonstruksi Pak? Coba. Kartu kredit atau? Kartu apa aja? Jangan KTP. Kalau kartu kredit kan bisa juga di... Ini Bapak kartu apa? Kartu kredit Pak ya? Oke, saya pinjam dulu Pak ya. Jangan lupa nanti dicek Pak ya namanya. Pak saya punya alat kecil Pak. Jadi ini alat skimmer Pak. Jadi alat skimmer ini kecil kayak tadi ya. Dan bisa dioperasikan dengan baterai ya. Jadi pelaku kejahatan itu seringkali adalah orang-orang kasir ya. Jadi dia cukup ini diumpetin di kantong, ya tinggal di skim gini, ntar saya hapus Pak, tenang Pak. Ya, udah selesai. Data masuk ke sini dan ini bisa ribuan data kartu masuk ke sini. Apa yang dilakukan oleh penjahat selanjutnya? Ya dia masukin ke komputer Pak. Jadi seringkali kalau kasir di merchant ya atau toko yang jahat ini ditempelkan di bawah sini. Nah, jadi kalau ada orang bayar gitu, dia selain swipe di ini dia juga seret gitu kan. Ya, lalu ya ini tinggal disambung ke alat ke komputer. Masuk Pak, kartunya kita kembali dulu. Oh, kartunya boleh masuk. Kembali. Murah Pak, 2 juta dapat kecil dan besar. Oh sorry Pak, tapi tadi mati rupanya. Karena saya bukan pelaku kejahatan, Jadi kurang ahli. Lupa beli baterai. Atau terbalik tadi Pak, saya nge-swipe terbalik. Nah, belum prof. Nah, ya. Terbalik, kalau terbalik nggak kena ya. Tolong jadi foto ya. Oh punyanya kelihatan. Nah, Pak Wahyudi Surya Pak ya, namanya Pak ya. Jadi data di magnetic stripe itu kalau orang teknikal bilang plain Pak.
datanya nggak di-encrypt. Persis kayak gitu ya. Jadi ada nomor kartunya, ada nama bapak, ada expiry date-nya. Data ini plain. Kalau saya udah punya data kayak begini, maka saya bisa write ke kartu baru. Nah ini skimmernya yang bisa meread dan meride. Belinya di eBay. Dan ini legal, Anda bisa beli buat Anda sendiri. Kalau Anda punya toko, punya hotel, ya. Jadi data kartu ini tinggal dipindah ke sini, nanti bisa untuk membuat kartu baru. Sedikit demo aja buat Bapak Ibu bisa dapat bayangan bahwa skimmer ini sangat gampang, ya. Kalau ini boleh foto. Oh, beli ngapain? Ada yang mau beli? Apa beli ngapain? Pak anaknya berapa? Pasti gue hitung aja itu. Saya matiin deh dari awal aja nih. Oke, Bapak. Jadi sebenarnya konstruksinya data tadi itu tinggal dipindah ke sini, di copy paste ke sini Pak ya. Tapi ini saya pakai kartu saya aja deh daripada nanti Bapak curiga ya. Ya. Jadi saya kalau mau read saya tulis dulu gini Pak. Ini untuk read ya. Jadi saya mau read card. Ini sama juga skimmer ya. Datanya langsung muncul. Ada 3 track di dalam extract itu. Ya, ada nama, alamat, lalu track 2 ini segala macam nomor. Data track 30. Kalau kartu debit yang tidak ada personalisasi biasanya hanya track 2. Saya udah punya data ini, lalu saya mau misalnya pindahkan ke kartu apa? Kartu apa aja yang ada hitamnya nih, ada extract-nya bisa saya pindahkan. Ini ada kartunya Kirsania, kartunya anak saya Pak ya. Jadi caranya gampang Pak. Ya, kartu Kirsania ini tinggal di sini saya write gitu ya. Saya write lalu saya swipe di sini. Sekarang kita lihat apakah sudah masuk ke sini atau belum. Jadi as simple as that gitu loh. Mindahin kartu. Anda punya kartu apa aja yang ada ini yang udah lama ya. Kartu kredit, kartu ATM yang udah expired, dipindah ke situ bisa. Jadi itu adalah kartu kredit bank saya. Sama, sistem nggak bisa ngebedain. Sama persis. Pak yang tadi saya delete dulu Pak. Ya Pak ini deg-degan. Saya erase ya Pak ya. Saya erase Pak nih Pak. Do you want to erase the record? Yes. Erase record. Erase ya Pak ya. Tapi di RAM memori saya ada loh Pak. Tapi kalau kartu kredit lebih tenang Pak. Habis saya baru dikerjain Pak Iwan, nanti saya dicari. Beli aja, notebooknya beli aja Pak. Jadi sebenarnya tujuan saya untuk melakukan rekonstruksi ini adalah untuk memberikan pemahaman bahwa dalam kejahatan elektronik itu sangat mudah dan data yang berhasil di copy itu secara sistem nggak bisa dibedain. Secara sistem bisa dibedain. Sistem akan run aja kalau ada kartu palsu ini, misalnya saya narik di ATM, ya sistem akan pasti granted gitu. Karena datanya pasti sama. Angka 1 ya 1, angka 2 ya 2, nggak ada palsu. Kalau misalnya Anda duit di palsu ada beda-beda dikit kan? Tanda tangan di palsu ada beda dikit, tapi kalau ATM atau data elektronik nggak ada bedanya Pak. Kalau yang tadi ketahuan nggak proses nggak? Apa tuh? Kamera dan Oh, penjahatnya. Ada yang diproses, ada yang enggak. Tergantung banknya. Ada yang diproses, ada yang enggak. Nah, nanti kita masuk. Nah, jadi tanya. Jadi nanti kita sampai ke situ Pak ya. Orang yang sudah melakukan hal ini berarti dia bisa melakukan unauthorized transaction Pak. Unauthorized transaction itu adalah transaksi yang tampaknya sah tapi sebenarnya nggak ada otorisasi dari pengguna. Ya, efeknya apa? Efeknya ya hilang duit ya. Nah masalahnya kan kemudian kan pertanyaan munculnya kalau bapak duitnya hilang atau ibu duitnya hilang, lalu siapa yang harus mengganti gitu kan? Pelaku kejahatan ini sih memang orang lain, bukan institusi perbankan, orang lain. Terus siapa yang harus ganti? Itu kan pertanyaan besarnya kan. Siapa yang harus ganti? Apakah BI selaku otoritas moneter Pak ya? Atau banknya? Atau ya kamu tangkap aja orang yang ngejahatin kamu, dia nggak akan ganti gitu. Mas Iwan, Ya. kalau sekarang kan kredit card
kredit kan harus pakai chip. Ah. Biasanya itu sekarang kalau membelanjakan kartu kredit itu kan nggak digesek lagi, tapi Ah. di ini kan. Iya. Nah, tapi kan di kartu Kidzania itu kan nggak ada. Oke. Itu bisa dilupakan ini nggak? Oke, saya boleh lihat nggak kartu Bapak yang ada chipnya? Chip dulu pakai motor, Pak. Misalnya saya merchant Mbak ya, Bapak kan, oh sekarang kan aman nih BI ini udah pakai chip nih kartunya nih. Ya, nah ini chip Pak. Mana nih kalau ada chipnya ya? Kalau Ibu lihat chip ya, aman Pak ya chip sampai sekarang datanya nggak bisa dihack dan harus nggak lagi di swipe, di dip kan. Jadi merchant itu harus punya alat yang harus di dip ya, instead of di swipe. Oke. Bapak di toko nih, ada cewek cantik lewat gitu kan. Boleh juga. Ini katakan saya merchant yang nakal, ini tetap ada di sini Pak ya. Gitu kan? Ada nggak Maxstripe-nya? Ada. Data Maxstripe ini sama nggak sama data chip? Sama. Sama. Saya ambil Maxstripe-nya, thread. Ya tadi dapat kan, saya balikin Bapak. Gitu kan? Sekarang ini semua ATM masih belum chip kan Pak ya? Dia kalau tahu PIN-nya, dia bisa ambil di ATM. Sekarang di luar negeri yang masih belum pakai chip misalnya siapa? Amerika. Ya. Amerika atau banyak negara lain yang belum pakai chip, sistemnya belum pakai chip. Data ini bisa dijual di internet. Jadi Bapak bisa beli, Bapak bisa jual di underground internet market. Dihargain satu data kartu kredit tadi bisa harganya mungkin $25, $50. Orang di sana yang akan pakai Pak, orang di Amerika. Atau Bapak pas lagi ke Amerika nih, saya nanti ngambil di sana aja. Misalnya. Kalau itu kartu, apalagi kartu ATM ya, atau kartu debit ya, dia tahu PIN-nya itu kan bisa dikasih di ATM, ya aman. Karena kalau Bapak pakai di merchant kan harus juga ngerubah rekodnya. Mungkin data yang ada di situ digunakan untuk pembelanjaan online ya, sudah Bisa juga, bisa juga. Jadi belum aman 100%. Penggunaan chip itu memang hanya aman untuk swiping yang ada mungkin di ATM ya, yang kalau tadi di swipe sekarang di sini, tapi tidak aman terhadap yang kayak gini tadi atau card trapping. Sehingga isu hukum mengenai tanggung jawab menjadi tetap valid. Bahkan ketika BI pun sudah menerapkan sistem chip. Gitu Pak. Nah sekarang kita masuk sedikit ke area hukum nih Pak. Ya, kalau ada kejahatan, duit hilang, siapa yang tanggung jawab? Itu pertanyaan besarnya kan. Kita masuk dulu kepada area perlindungan konsumen ya. Ada PBB tahun 85 itu bilang konsumen memang direkognize posisi lemah, harus dilindungi ya. Dan ada satu hak konsumen yang harus ada, yaitu penyelesaian ganti rugi yang efektif, ya, consumer redress itu harus ada. Kita lihat undang-undang perlindungan konsumen kita, ada nggak? Ada. Di situ pelaku usaha ditekankan harus mengganti kerugian konsumennya, ya, yang mengalami kerugian ketika menggunakan barang dan jasa. Dan dia juga ada kewajiban memberikan kompensasi ganti rugi. Jadi secara hukum kayaknya oke nih gitu kan. Terus juga undang-undang ITE juga gitu ya. Kalau saya lupa masukin di sini. Oke, ini undang-undang ITE juga ya. Jadi kalau pakai electronic agent, maka tanggung jawabnya ada pada penyelenggaraan elektronik atas segala akibat hukum yang timbul. Lalu ada lagi pasal 21 undang-undang ITE, jika kerugian itu disebabkan akibat tindakan pihak ketiga secara langsung, katakan saya tadi penjahat ya, pihak ketiga, maka segala akibat hukum menjadi tanggung jawab penyelenggara agen elektronik. Akibat hukumnya apa? Rugi, ya harus ganti juga. Undang-undangnya udah oke. Hanya memang sedikit ada loophole. Sebenarnya loophole ini kan untuk melindungi juga, ya melindungi institusi. Jangan semuanya diganti dong. Kalau memang itu salah kamu sendiri ya nggak fair juga kalau institusi mengganti. Jadi baik undang-undang perlindungan konsumen maupun undang-undang ITE bilang penyelenggara sistem wajib ganti rugi kecuali ada kelalaian atau kesalahan dari pengguna atau ada force majeure. Nah ini yang seringkali lalu menjadi tricky, ya ketika nasabah menggugat, baik itu lewat bank langsung, lewat DIMP dulu BI ya, Badan Mediasi, atau lewat BPS kalau pengadilan. Biasanya kemudian pertempurannya adalah siapa yang salah, siapa yang benar, gitu kan. Kemudian dalam ketentuan BI sendiri yang baru nih di PBI APMK 2012, sebenarnya udah ada satu pasal yang menarik nih. Jadi di pasal 22 ayat 1 ya, prinsipnya penyelenggara APMK itu wajib menerapkan manajemen risiko. Kemudian dalam penjelasannya itu bank itu harus punya kesiapan finansial untuk memenuhi kewajiban pembayaran yang mungkin timbul dalam hal terjadi kejahatan kartu APMK. Jadi udah ada ide bahwa siap-siap nih kalau ada kejahatan harusnya ganti dong. Nah cuma kata-kata harusnya ini yang mungkin belum muncul ya secara eksplisit. Mungkin timbul gitu loh. Jadi tetap ada proses kan. Siapa yang tanggung jawab, siapa yang salah. Nah ini yang mungkin tidak serta-merta membuat redress tadi menjadi gampang.
kita lihat ya, ini adalah BI pun ngeluarin ketentuan bahwa bank itu harus bikin pengaduan nasabah itu cepat, gampang, dan harus segera dalam sekian hari harus bisa menyelesaikan ya pengaduan nasabah, misalnya dalam konteks adanya kejahatan. Ini ya, internal dispute ya. Nah, cuma seringkali kalau itu terjadinya di bank itu punya, ketika kita buka rekening, ada perjanjian standar kan dengan bank. Nah, itu saya temukan banyak sekali bahwa ada klausula yang kurang lebih begini. Transaksi nasabah dianggap valid bila menggunakan data kartu dan PIN yang benar. Selanjutnya, bank tidak bertanggung jawab terhadap penyalahgunaan PIN atau data kartu oleh pihak ketiga. Nah, ini ada selalu klausula semacam ini dalam perjanjian bank. Sehingga kalau nasabah datang ke bank, saya ada masalah hukum karena uang saya hilang atau saya melakukan, seringkali ya, nggak semua bank, nggak semua case, tapi seringkali dari beberapa pengalaman dan penelitian yang saya lakukan, ya bank mendefense dirinya dengan pasal ini, sehingga tidak mau memberikan penggantian kerugian. Ada juga bank yang bilang, iya sih Pak, saya sudah lihat CCTV-nya ada pelaku kejahatan yang bukan Bapak, ada uang keluar di situ, Bapak memang korban murni, tapi kami nggak bisa ganti Pak. Kenapa? Nanti dimarahin BI. Ini jawaban yang saya dengar di pengadilan. Nanti akan dimarahin BPK, kena KPK, manajemen marah. Ya Bapak juga salah sendiri, kenapa lalai? Kok PIN dikasih tahu ke orang kayak tadi kasusnya, persis kayak tadi tap tracking. Jadi akhirnya ya nasabah pulang dengan tangan hampa. Ya. Jadi di mediasi perbankan, ya itu seringkali juga ya karena sifat mediasi itu kan hanya ketemuin orang lalu memediasi, tapi keputusan adalah masing-masing pihak. Dan seringkali bank defense-nya sama. Kalaupun ada penggantian yang saya dengar, ya karena orangnya udah tua, daripada kualat udah ganti. jadi sebenarnya nggak ada ilmu hukum yang bisa ditarik dari proses itu ya secara tegas gitu ya. Lebih kepada negosiasi yang nggak bisa ada satu rules yang bisa dipakai untuk semua. BPSK-nya adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Siapa yang udah pernah dengar tentang ini? Tuh, nggak ada yang angkat tangan kan? Jadi Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu sebenarnya udah men-create satu badan yang bisa menyelesaikan sengketa ya dalam konteks konsumen dengan penyedia atau pelaku usaha. Satu masalahnya adalah tidak banyak orang mengenal badan ini. Meskipun badan ini gratis, cepat, ya sifatnya final katanya, tapi bisa keberatan ke pengadilan. Dan biasanya pelaku usaha biasanya nggak mau nih lewat sini karena apa? Karena mereka nuansanya perlindungan konsumen biasanya lebih kepada konsumen. Makanya banyak pelaku usaha termasuk perbankan nggak terlalu suka dengan ini. Mereka lebih mau langsung aja deh ke pengadilan. Nah di pengadilan seringkali yang relatan adalah nasabah. Cuma hilang 5 juta, gue ke pengadilan mau berapa lama, mau bayar pengacara berapa. Ini akhirnya ya sudah, biarlah Tuhan yang membalas gitu. Ini masalah yang ada dalam penegakan masalah kerugian Pak. Sekarang kita lihat kalau di negara lain gimana gitu kan. Jadi di negara lain pun ya masalah ini juga banyak. Perlindungan konsumen juga nggak kalah bagus dengan yang ada di kita. Cuma memang mereka perbedaannya dengan kita dalam berbagai ketentuan hukumnya itu lebih definitif menyebutkan siapa yang harus bertanggung jawab dalam kondisi apa. Ya, jadi Amerika itu dengan Electronic Fund Transfer Act 78 dan Regulation E itu yang penting adalah Bank Sentralnya Amerika, FedRes. Intinya mereka membuat peraturan yang kalau ada unauthorized transaction, yaitu transaksi yang tidak diauthorize oleh pengguna, maka prinsipnya bank yang bertanggung jawab. Jadi mereka menggunakan strict liability. Ya, dalam hukum strict liability itu adalah ya udah pokoknya yang bertanggung jawab pelaku usaha. Kalau ada sungai tercemar, ada di situ ada pabrik dengan strict liability, mereka bertanggung jawab, nggak perlu lagi siapa yang salah atau apa. Amerika menerapkan konsep ini gitu loh. Ya, jadi begitu ada kejahatan unauthorized, bank nggak bisa buktiin bahwa itu nasabah yang salah, ya atau terlibat dalam proses itu, ya sudah mereka mengganti. Australia dengan transfer code of conduct ini mungkin nanti tolong ditambahkan sedikit, jadi saya lupa memasukkan bahwa itu sudah diganti dengan e-payment code 2011. Ya. Kalau ini Amerika pendekatannya undang-undang, kalau Australia pendekatannya semacam bylaws, code of conduct yang di subscribe oleh seluruh financial institution. Ya. Nah di sini mereka sangat mengaturnya sangat definitif ya, Bapak Ibu bisa lihat. Jadi di situ disebutkan bahwa nasabah itu tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang timbul ya apabila kejahatan itu timbul karena ada agen banknya ya. Nah, ada apa? Karyawan bank atau karyawan perusahaan switching atau perusahaan network
atau merchant atau karyawannya merchant. Jadi kalau kejahatan itu timbul dari mereka, maka bank tetap tanggung jawab. Jadi dia dipegang ujungnya nih, bank tanggung jawab meskipun perusahaan switching, acquiring, atau merchant atau employee-nya yang melakukan kejahatan. Ya. Jadi kalau tadi ada kasus terbukti bahwa kasir yang menjadi pelaku kejahatan, ya pasti bank harus bayar. Yang kedua, kalau ternyata device-nya tadi ya device ya, atau PIN-nya itu dipalsukan, ya, atau ada karena kesalahan atau udah expired kok masih bisa ditransaksikan, nah itu juga maka bank harus bayar. Kemudian ketika misalnya kartu kredit dikirim belum sampai rumah, diintercept sama penjahat, dipakai, bank juga harus bayar. Ya. Atau kalau ada pendebitan 2 kali, atau misalnya dia hilang nih hari ini, lapor ke bank, Pak saya hilang hari ini, nggak tahu di mana, nomor kartunya berapa, ini. Tiba-tiba besok masih bisa dipakai sama orang karena mungkin orang banknya lupa masuk ke sistem. Prinsipnya juga bank harus bayar. Ya. Atau ketika nggak jelas nih siapa sih pelakunya, tapi bank nggak bisa membuktikan bahwa user itu berkontribusi dalam kejahatan atau apa, atau pribadi itu, bank harus bayar. Jadi memang prinsipnya bank harus bayar kecuali dia bisa membuktikan under balance of probability. Jadi balance probability itu adalah satu konsep hukum di negara Anglo-Saxon terutama. Ketika kemungkinan pelakunya A dengan kemungkinan pelakunya B itu lebih banyak kemungkinannya si A, maka itulah balance probability ya. Yang lebih mungkin apa sih? Sama-sama mungkin sih. Apakah bank yang lalai, apakah nasabah lalai, tapi kalau lebih mungkin si nasabah, maka inilah balance probability. Nah, misalnya adalah dia secara sukarela mendisclose nih kayak tadi nih, Mas Ridwan nih, tolong dong, siapa yang pernah nyuruh office boy ngambilin duit di bawah atau di ATM? Biasanya ibu-ibu yang malas nih, ini kartunya pinnya segini suruh office boy, ya, lalu office boynya ngambil lebih, nah itu termasuk yang tidak diganti, karena itu berarti Anda mendisclose secara sukarela baik itu kepada family member or friend, ya. Nah, kalau di luar family member or friend berarti bisa ya, misalnya kekasih gitu Pak ya. Kan per definisi bukan ini. Kayak anak saya tuh, don't try this at home. Oh berarti di sekolah boleh dong. Karena nggak boleh cuma di rumah kan. Oh berarti di sekolah boleh. Nah. Kemudian misalnya dia menyimpan PIN bersama-sama dengan kartu, ditulis di kartunya, ditaruh di dompet ya. Maka dalam konteks yang Australia ini bisa tidak diganti. Ya tapi harus dikasih tahu dulu ya. Jadi ada prerequisite-nya. Orang bank ketika ada orang buka rekening harus kasih tahu, jangan naruh PIN di dompet atau di tempat yang sama dengan kartu. Jangan menggunakan tanggal lahir atau 123 atau plat nomor yang bisa diasosiasikan. Kalau itu sudah dilakukan oleh bank, tapi nasabah tetap ya lupa dan sebagainya, maka prinsipnya dia harus bertanggung jawab sendiri. Jadi ini fairness saja. Kemudian yang satu yang juga sangat penting, nah ini yang tidak terjadi di Indonesia. Tadi kalau kita lihat di Indonesia, kebanyakan bank kan bilang kalau misalnya PIN-nya valid, kartunya valid, ya, maka itu dianggap transaksi yang valid, tidak ada penggantian. Di sana jelas-jelas ditegaskan, termasuk juga di Eropa ya, bahwa the correct device atau passcode, ya, while significant does not itself constitute a proof on the balance probability that the user contribute to loss, fraud, or breach of passcode. Jadi bahwa kebetulan sama PIN dan itu bukan berarti lalu pasti ini valid dan nasabah ya ini resiko Anda nggak boleh. Dia harus kasih lagi bukti-bukti apa yang bisa bilang bahwa nasabah Anda yang bertanggung jawab. Seringkali kalau di Indonesia case-nya adalah kamera CCTV itu menjadi penting. Jadi seringkali ada dispute, tapi ketika ternyata oleh bank dipanggil orangnya, Pak ini siapa yang ngambil Pak? Oh iya itu istri saya, oh iya itu anak saya, oh itu selingkuhan saya, ya sudah. Itu berarti ya nggak diganti. Tapi tentu ada pembuktian ya, pembuktian lebih lanjut. Nah di sini mungkin hanya usulan saja bahwa dalam konteks Indonesia, ketika nanti lah, saya nggak tahu siapa, apakah Bank Indonesia bisa atau nanti undang-undang bisa membuat ketentuan yang lebih definitif, itu harus memperhitungkan aspek ekonomi, teknologi dan hukum itu sendiri. Jadi kalau di Amerika tadi ya, dan juga Australia itu ada konsepnya dari Profesor Puter and Rubin ya, yang dia bilang bahwa loss allocation principle itu harusnya melihat pada loss spreading, loss reduction, dan loss imposition. Jadi loss spreading itu pihak mana yang bisa men-spread kerugian ya, antara misalnya nasabah dengan bank, siapa yang lebih bisa men-spread kerugian? Tentu bank ya, karena dia punya buffer lah ya. Ini pasti dalam operasional pastilah ada kejadian-kejadian. Inilah saya buffer dengan men-spread menjadi fee yang agak mahal, mungkin dikasih ke semua nasabah,
biaya administrasi. Ini diharapkan lalu bisa menjadi buffer. Makanya kalau dari konsep yang loss spreading, makanya di Amerika itu bank yang bertanggung jawab adalah ya karena dia yang lebih bisa men-spread. Kemudian loss reduction, siapa yang lebih bisa loss reduction atau memitigasi adalah kejahatan. Kalau ini loss reduction ini menjadi lebih tricky karena tergantung, makanya pemisahan antara device-nya atau sistemnya itu menjadi penting. Meskipun secara umum ini juga lebih banyak bank yang tahu sistemnya, dia tahu informasi kejahatannya, dia bisa bikin mau pakai chip, mau pakai ini, mau pakai itu, sehingga banyak negara ya sudah pokoknya bank prinsipnya karena dia lebih bisa mereduction. Meskipun kemudian mitigasi yang tadi ya, kalau kaitannya dengan kartu dan PIN dalam konteks normal, siapa lebih bisa mereduction? Nasabah kan, dengan tidak memasukkan PIN tanggal lahir, tidak membuat PIN itu ya plat nomor atau bahkan tidak mencatat di dompet yang sama. Sehingga kalau hanya itu maka ya itu nasabah menjadi fair untuk bertanggung jawab. Kalau loss imposition ini lebih kepada penerapan, karena lebih efektif. Ya, kemudian teknologi juga ini menjadi penting karena ya dengan pemahaman sekarang Bapak Ibu kan bisa lebih fair ya. Oh ternyata tidak ada sistem infallible, tidak ada sistem yang aman dari semua kejahatan. Teknologi bisa di-corrupt, teknologi bisa di-intercept. Ada malware, sehingga kalau suatu ketika ada kejahatan yang nggak tahu siapa yang melakukan kejahatan, ya kita bisa bilang ya mungkin ada malware gitu loh, mari kita lihat gitu loh. Dan kalau memang ada, maka tadi pemisahan ketentuan yang seperti itu akan menjadi kalau sistemnya itu adalah yang terinfeksi malware, sebenarnya dengan ketentuan PP PSTE tadi yang bilang bahwa penyelenggara sistem harus menyediakan sistem yang tidak ada malwarenya, tidak ada virusnya. Kalau ada virus dan menyebabkan kerugian ya tentu ya analoginya ya penyedia sistem yang harus mengganti kerugian. Kemudian ini kan aspek hukumnya, tapi karena nggak banyak orang hukum ya. Jadi prinsipnya kalau tidak ada kejadian atau undang-undang yang bisa dipakai langsung, biasanya orang kemudian menggugat dengan perbuatan melawan hukum. Ya. Kontrak sebenarnya bisa juga. Jadi kita menggugat pihak penyedia sistem berdasarkan kontrak. Tapi kalau kontraknya tadi ya malah lebih banyak menyudutkan konsumen. Ya kalau di luar negeri namanya liability dumping. Jadi menyerahkan liability itu ke pihak konsumen. Dan itu sebenarnya dengan undang-undang perlindungan konsumen dilarang, dianggap tidak berlaku, batal demi hukum. Tapi dalam praktiknya juga agak sulit diterapkan dan tidak ada pengawasan relatif ya. Sehingga seringkali kemudian penggugatnya dengan 1365 KUH Perdata, perbuatan melawan hukum. Karena perbuatan melawan hukum itu unsurnya banyak ya, diperluas. Bisa karena ada kewajiban hukum yang tidak dipenuhi. Nah ini sebenarnya juga bisa menjadi satu opsi ketika penyelenggara sistem itu tidak memenuhi ketentuan ITE, ketentuan undang-undang perlindungan konsumen, tidak memenuhi ketentuan BI yang teknis tadi, maka dia bisa dianggap secara hukum tidak memenuhi kewajiban hukumnya. Jadi itu satu poin di mana dia harus bertanggung jawab. Karena 1365 KUH Perdata, barang siapa karena lalai atau salahnya menyebabkan kerugian bagi pihak lain, maka dia yang harus bertanggung jawab mengganti kerugian. Ya, di samping ya dia tidak memenuhi kewajiban hak orang lain, ya itu juga ada dalam konteks perbuatan melawan hukum. Kemudian dalam konteks juga ada building owner liability ya. Kalau tadi terjadinya di ATM, kan itu pertanyaannya ATM itu milik siapa? Mesin itu milik siapa? Kenapa bisa orang menempelkan alat-alat kejahatan dengan gampang tidak ada pengawasan? Kalau ada kejahatan yang terjadi di situ ya sebenarnya udah jelas ya siapa yang harus bertanggung jawab. Nah tapi seringkali yang saya perhatikan dari beberapa kasus yang dibawa ke pengadilan, ya pengadilan memenangkan penyelenggara sistem, terutama dalam konteks card trapping tadi ya. Biasanya kan udah kejebak dulu di ATM, lalu nasabahnya tertipu PIN-nya, ya karena dia merasa ini ya ATM bank, ada stiker bank, tertipu. Nah biasanya ini lalu menjadi loophole bagi nasabah gitu, karena kemudian bank akan menyerahkan nasabah kenapa memberitahu PIN, kalau nggak diberitahu PIN kan pasti nggak terjadi kerugian. Lalu hakim memutuskan bahwa iya karena kamu salah, ya sudah tidak usah diganti. Dalam konsep hukum ini dikenal dengan nama contributory negligence ya, contributory negligence. Jadi, nah ini. Jadi contributory negligence itu adalah kelalaian yang timbul atau ada orang berkontribusi terhadap kelalaian. Jadi dalam konteks tadi bank salah atau penyelenggara sistem salah, tapi juga konsumen salah. Dengan konsep contributory negligence ini, maka pihak ini lalu menjadi salah. Jadi memang secara hukum diakomodir bahwa orang kalau mau menggugat itu harusnya dia memang benar-benar nggak salah sama sekali. Jadi kalau dengan konsep contributory negligence ini, walaupun dia salahnya dikit atau banyak, ya pokoknya ya sudah itu ada telan. Ya,
Ini yang sering dipakai walaupun tidak disebut oleh hakim di Indonesia, tapi ini yang dikenal dan seringkali menjadi dasar putusan. Kalau di luar negeri, contributory negligence ini sudah dihapus. Yang di banyak negara di luar negeri sudah dihapus. Yang digunakan adalah comparative negligence. Jadi comparative negligence ini saya rasa juga lebih fair. Intinya membandingkan kesalahan. Jadi ketika terjadi kejahatan tadi, nah itu diukur kesalahannya. Kalau misalnya kesalahannya ada malware di sistem, ini kan nasabah yang nggak tahu apa kan, otomatis 100% kesalahannya pada sisi bank ganti 100%. Kalau kesalahannya tadi, ini kartu saya kasih ke Irwan, suruh dia ambilin ATM saya, duitnya diambil lebih banyak, maka kontributor negligence saya kan 100%. Bank tidak dalam posisi bisa mencegah ini gitu. Saya yang harus bertanggung jawab. Nah, yang menjadi lebih tricky adalah ketika ya kayak card tracking tadi ya, Bapak Ibu ya. Ada sisi bank, sisi ATM yang dikerjain penjahat. Ada sisi nasabah yang tanda kutip ya agak lalai, dia ngasih tahu PIN. Nah, kalau komparatif ini dihitung, oke, ATM yang bisa dimasuki penjahat, bisa ditempel di alat kejahatan, bisa ditempel di stiker, ini kontribusinya berapa? Minimal 50% mungkin ya. Nasabah memberitahu PIN, secara garis besar, oh ini juga 50%, karena kan kartu satu sisi, PIN satu sisi, itu factor authentication. Tapi mungkin harusnya dilihat lagi lebih dalam yang di sisi nasabah. Apakah bank sudah mengedukasi tentang arti penting PIN dan jangan memberitahukan PIN pada siapapun dalam case apapun? Kalau sudah, ya sudah minimal 50-50. Tapi kalau belum, bank nggak pernah ngasih tahu nasabah gimana nasabah bisa pinter. Sehingga otomatis ya either semua menjadi bank tanggung jawabnya atau minimal ya nasabah 25% lah. Bank 75%. Nah ini konsep yang terjadi di luar negeri. Jadi ketika memang ada dispute yang ternyata masing-masing pihak punya kontribusi, maka menghitungnya begitu. Dan ini saya rasa lebih fair. Nah ini yang belum terjadi di Indonesia. Jadi dalam saran saya sih ke depannya, jadi kesimpulannya bahwa memang ketentuan hukum di Indonesia terkait dengan pertanggungjawaban atau consumer protection bagus dari segi ketentuan secara umum, tapi tidak cukup bagus dalam konteks implementasi dan juga penerapan hukumnya. Jadi saran kedepannya tentu adalah ya bagaimana bisa mungkin sedikit mengkopi ketentuan hukum di luar negeri tadi, kita implementasi tentu dengan pengawasan dan ketentuan yang lebih rigid dari negara maupun Bank Indonesia supaya fair aja gitu. Karena buat masyarakat ketika dia lebih confidence, maka yang untung kan juga penyelenggara sistem. Daripada dia takut, akhirnya nggak transaksi kan. Karena dari beberapa penelitian memang pengalaman kena kejahatan itu punya kontribusi terhadap transaksi yang berkurang atau bahkan pindah gitu. Jadi reputation risk juga menjadi satu faktor yang harusnya dipertimbangkan oleh penyelenggara sistem gitu. Nah edukasi ini juga menjadi penting sekali dan seringkali tidak dilakukan cukup banyak oleh perbankan di Indonesia tentang risk mitigation. Kalau di luar negeri itu kalau kita lihat website bank itu udah di situ metode-metode kejahatan baik ini dikasih tahu dan bagaimana cara memitigasinya. Jadi bagaimana kalau kena trapping ya jangan kasih tahu PIN jangan pakai ini itu. Jadi orang yang tahu kejahatan. Jadi saya juga melakukan survei Bapak Ibu di Indonesia, di Jakarta, Bali dan Jogja. Jadi saya tanya kepada orang yang kena cut trapping misalnya ya, kenapa Anda kena? Ya karena saya nggak tahu ada kejahatan semacam itu. Lalu ada beberapa orang yang bisa lolos dari cut trapping ya. Kenapa Anda tidak memberitahukan PIN Anda kepada penjahat itu? Karena saya sudah pernah dengar ada kejadian atau metode semacam ini. Jadi intinya gampang, orang yang sudah tahu modus maka dia akan lebih terlindungi karena dia bisa lebih punya pemikiran yang bijaksana. Yang tidak tahu apa-apa terhadap risk atau metode fraud ya biasanya akan kena karena kondisinya panik dan sebagainya. Jadi mungkin itu dari saya. Mohon maaf kalau ada kurang-kurang atau mungkin kalau banyak menyita waktu, mungkin masuk ke sesi tanya jawab. Kita beri tepuk tangan dulu buat tempat yang masih